'Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa share ya teman-teman. Baik, di sini saya Wahyu Melani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan model-model pengembangan kurikulum. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Pengertiannya adalah berbagai bentuk atau model yang nyata dalam penyusunan kurikulum yang baru maupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya, fungsi pengembangan kurikulum bagi guru. Ada 4 di sini. Yang pertama, sebagai pedoman untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum. Yang kedua, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum. Yang ketiga, sebagai bahan untuk mengadakan kurikulum. Yang terakhir, tentunya yang keempat, sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang telah digunakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dista Fitri. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Melani, yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah model administratif, yang kedua adalah model grassroots, yang ketiga adalah model BCAM, yang keempat adalah model terbalik Hilda-Taba, dan yang terakhir adalah model Reptiler. Yang pertama yang akan kita bahas adalah model administratif. Pengertian model administratif adalah model pengembangan kurikulum yang gagasan penyusunnya itu terdiri dari administrator pendidikan dengan menggunakan prosedur administrasi. Kemudian yang kedua adalah model grassroots ya teman-teman. Jadi model grassroots ini merupakan kebalikan dari model yang pertama. Karena apa? Karena inisiatif pengembangnya itu berasal dari bawah atau dari guru maupun pengajar yang menuntut adanya kerjasama antar sekolah, luar sekolah, dan antar guru. Yang ketiga adalah model BCAM. Jadi model BCAM ini dikembangkan oleh GA BCAM dengan mempertimbangkan 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek arena pengembangan kurikulum. Jadi arena pengembangan kurikulum ini bisa diambil dari sekolah dan kelas. Kemudian yang kedua adalah aspek personalia. Yang ketiga adalah aspek mengorganisasikan dan menentukan perencanaan pengembangan kurikulum. Perencanaan pengembangan kurikulum ini terdiri dari proses, kemudian materi, dan kegiatan belajar. Kemudian yang keempat itu adalah implementasi atau penerapan model pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Model yang keempat adalah model terbalik Hilda-Taba. Jadi model yang dikemukakan oleh Hilda ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, kemudian setelah eksperimen akan diteorikan dengan berbagai cara untuk menentukan kelayakan pembelajaran dan akan diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Dalam model pengembangan kurikulum ini dapat dilaksanakan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah menyusun unit-unit kurikulum, kemudian yang kedua diuji cobakan guna menentukan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga adalah merevisi dan menganalisis hasil uji coba. Yang keempat adalah menyusun dan mengembangkan unit-unit kurikulum yang hasil uji coba tersebut secara teoritis, dan yang terakhir diimplementasikan. Yang terakhir adalah model Reptiler. Jadi model ini merupakan model yang terbaik dengan berbagai penekanan khusus.
Model retailer ini dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah merencanakan kurikulum, kemudian yang kedua adalah merencanakan merefine dengan melalui dua penyaringan, yaitu penyaringan filosofi pendidikan dan penyaringan psikologi belajar. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi pengalaman belajar. Yang keempat adalah mengorganisasikan pengalaman belajar. Yang kelima adalah mengarahkan dan mengurutkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari pengalaman belajar tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Revi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum di Indonesia. Model pengembangan kurikulum di Indonesia sendiri dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada bahan pembelajaran dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Model pendekatan yang berorientasi pada tujuan digunakan untuk mengembangkan kurikulum di setiap jenjang sekolah. Pendekatan ini memiliki kelebihan antara lain: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai menjadi bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi, metode pembelajaran, dan jenis kegiatan. Yang ketiga, tujuan yang jelas akan memberikan arah penilaian yang akan dicapai. Yang keempat, hasil penilaian yang terarah akan membantu dalam penyusunan perbaikan yang diperoleh. Jadi kesimpulannya yaitu, yang pertama, model pengembangan kurikulum digunakan untuk menyusun kurikulum baru maupun kurikulum yang telah ada. Yang kedua, fungsi dari model pengembangan kurikulum bagi guru salah satunya adalah sebagai bahan atau pedoman untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik. Yang ketiga, model-model pengembangan kurikulum antara lain model administratif, model grassroots, model Beukem, model terbalik Hilda, Taba, dan model Ralph Tiller. Yang keempat, model pengembangan kurikulum di Indonesia itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.